Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik, yang menyampaikan gambaran tantangan, sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari para ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, dan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat berkesinambungan dengan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi Mas, ada kubu sebelah mempermasalahkan bahwa konsolidasi dilakukan di istana ini katanya kurang etis karena ini bukan punya politik gitu. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan, di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan, contohnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan di istana, karena kami sejak awal sudah banyak pengalaman di dalam mana membedakan urusan politik praktis, mana urusan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Berbicara dengan infrastruktur, misalnya pemindahan ibu kota, itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang yang terkait dengan pemenangan pemilu 2024. Mas Hasto, tapi kemarin itu kenapa Pak langsung penindakan dan kira-kira Pak? Ya, partai kan memiliki suatu sikap yang sangat tegas. Kami menerima laporan dari Bapak Jarod Saiful Hidayat dan juga Bapak Komarudin Watubun ketika saat itu melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan, tapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog, padahal dari PD Perjuangan membangun ruang dialog. Kita semua tahu bagaimana Pak Jarod Saiful Hidayat itu sosok yang sangat sabar, sosok yang mendengarkan, sehingga ketika akhirnya partai punya aturan bahwa di dalam satu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, ya maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.